Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru yang salih dan salihah? Semoga hari ini Allah berikan kalian semua kesehatan dan semoga Allah lindungi kalian semua. Pada hari ini anak-anak ibu guru yang salih dan salihah, kita akan belajar tematik tentang cuaca, tema 3E, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, yuk kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan memulai pelajaran dengan membuka buku tema 3E, dan kalian siapkan juga alat tulis ya nak, pensil, boleh juga stabilonya untuk menggarisbawahi materi atau hal-hal pokok yang akan kita pelajari. Sudah dibuka buku tema 3E-nya ya? Dibuka halaman 3, yaitu pembelajaran 1. Nah, kita akan membaca bersama-sama tentang yang pertama, keadaan cuaca. Oke. Kita akan baca sama-sama ya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Jadi pengertian cuaca apa nak? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Nah, silakan kalian beri garis bawah ya. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang, sore, ataupun malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Ingat ya, keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu, matahari, awan, angin, dan hujan. Ingat ya, beri garis bawah seperti yang Bu Guru garis bawahi di buku ini. Atau boleh dengan stabilo atau dengan pensil memberi garis bawahnya. Lanjut ya. Keadaan cuaca bermacam-macam. Nah, apa itu keadaan cuaca? Macam-macam keadaan cuaca. Yaitu ada cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit. Ketika cuaca cerah, keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Ingat ya, kalau kalian misalnya melihat langit, ketika cuacanya cerah, langitnya terlihat terang dan tidak berawan. Sinar matahari bersinar terang dan udara terasa hangat. Kemudian ada cuaca berawan, tandanya yaitu dengan banyaknya awan di langit. Sinar matahari yang terhalang awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Saat cuaca mendung, gimana? Nah, saat cuaca mendung, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Suhu udara menjadi sedikit panas. Biasanya cuaca mendung akan diikuti dengan turunnya hujan. Nah, cuaca hujan tandanya yaitu turunnya titik-titik air dari langit, dan ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk. Hujan dapat turun dengan deras atau hanya rintik-rintik saja. Kadang-kadang hujan deras disertai petir yang menyambar. Kita lanjut ya. Kemudian keadaan cuaca dapat mempengaruhi kita. Nah, dapat mempengaruhi kita, yaitu terutama dalam aktivitas kita. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui keadaan cuaca di sekitar kita. Misalnya, ketika cuaca cerah dan sejuk, kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Ketika hujan lebat, sebaiknya kita berada di dalam ruangan. Lanjut ya, masuk di halaman 10. Nah, kita akan belajar tentang awan dan cuaca. Sama seperti halaman sebelumnya, di halaman 3, beri garis bawah pokok-pokok pembahasan yang kita dapatkan dari bacaan ini. Ingat ya, diberi garis bawah seperti yang Bu Indah beri garis bawah di buku Ibu.
Oke, awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Nah, diingat ya, awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Semakin tebal awan, maka besar kemungkinan akan turunnya hujan. Ini udah pernah ya kita bahas tentang proses terjadinya hujan. Kalau tidak salah ini ada di buku tema 3D. Nah, jadi awan itu terbentuk dari uap air yang ada di permukaan bumi menguap ke langit lalu mengembun. Nah, itu terjadinya awan. Kemudian bentuk awan ada bermacam-macam. Setiap bentuk awan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan cuaca yang akan terjadi. Nah, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain awan sirus, yaitu berbentuk seperti serabut kapas. Awan sirus berada paling jauh dari permukaan bumi. Awan ini tidak menyebabkan hujan. Contohnya apa? Seperti di gambar ini ya, awan sirus. Kemudian kedua, awan stratus, yaitu berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, awan stratus merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini ya, awan stratus. Kemudian ada lagi awan cumulus. Seperti ini contohnya ya. Bagian awan cumulus ini yaitu awan yang berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai bunga kol. Nah, awan ini menunjukkan cuaca cerah. Namun terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman pertanda akan terjadinya hujan badai. Hujan badai biasanya disertai angin kencang dan kilat serta guntur ya. Oke, kita akan lanjut ya. Di pembelajaran 3 buka halaman 14. Sudah dibuka halaman 14? Kita akan membaca teks tentang awan cumulonimbus. Kita sering melihat bentuk awan yang berbeda-beda di langit. Bentuk-bentuk awan dapat digunakan untuk memperkirakan cuaca yang akan terjadi. Bentuk-bentuk awan antara lain awan sirus, awan stratus, dan awan cumulus. Ini sudah kita baca ya yang sebelumnya tadi. Kemudian selain bentuk awan tersebut, ada juga awan cumulonimbus. Apa itu awan cumulonimbus? Awan cumulonimbus adalah awan cumulus yang bertingkat-tingkat. Nah, ingat ya. Awan cumulonimbus adalah awan cumulus yang bertingkat-tingkat. Ketinggiannya dapat mencapai 8 km. Bagian atas awan cumulonimbus berbentuk seperti bunga kol berwarna abu-abu. Kemudian bagian dasar awan ini berwarna gelap. Munculnya awan ini biasanya disertai dengan petir dan guntur yang menggelegar. Awan ini merupakan penyebab terjadinya hujan badai. Dalam bidang transportasi, awan cumulonimbus sangat diwaspadai. Awan ini dapat mengganggu penerbangan pesawat, terutama jika terletak pada lintasan pendaratan pesawat. Tak jarang penerbangan harus ditunda jika cuaca sangat buruk. Oke, tadi kita sudah membaca beberapa teks, yaitu di pembelajaran 1, 2, dan 3. Membaca bersama, serta kalian melihat ada beberapa yang Ibu Winda garisi. Itu artinya adalah hal-hal pokok yang harus kita pahami. Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk memberi garis bawah di pembelajaran 4 bersama-sama. Kita akan baca sama-sama dulu ya. Hujan badai. Teks yang akan kita baca adalah tentang hujan badai. Nah, di sini ada informasi pengertian hujan badai.
Hujan badai adalah peristiwa hujan yang disertai angin kencang. Nah, silakan kalian beri garis bawah informasi pengertian dari hujan badai ini. Kenapa diberi garis bawah? Karena ini adalah kalimat pokok yang harus kita ketahui artinya, yaitu sesuai dengan judulnya tadi, hujan badai. Kita harus tahu apa itu hujan badai. Jadi silakan kalian garis bawahi kalimat pokok atau inti yang harus kita pahami. Kita lanjut lagi ya. Hujan badai dapat menyebabkan banyak kerusakan. Misalnya pohon tumbang, atap rumah berterbangan, dan papan iklan yang roboh. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tanda-tanda akan terjadinya hujan badai. Oke, kita lanjut. Hujan badai merupakan kejadian yang dapat diperkirakan datangnya. Nah, ingat ya, hujan badai merupakan kejadian yang dapat diperkirakan datangnya. Hujan badai umumnya terjadi setelah tengah hari. Nah, ini penting loh nak, pengertian informasi ya, informasi baru, yaitu ciri-ciri terjadinya hujan badai. Hujan badai umumnya terjadi setelah tengah hari. Sebelum terjadi hujan badai, biasanya cuaca pada pagi sampai siang hari cerah, namun udara terasa sangat panas. Nah, ini juga kita beri garis bawah. Ini adalah ciri-ciri dari terjadinya hujan badai. Nih. Setelah tengah hari, cuaca mulai berubah perlahan. Awan putih memenuhi langit yang semakin lama semakin tebal. Bersama dengan itu, angin bertiup kencang. Lama-kelamaan, awan menjadi gelap, angin pun berhembus semakin kencang disertai kilatan petir. Ya. Ini juga ciri-cirinya. Bisa kita beri garis. Kita lanjut ya. Pada halaman 18 ini ada sambungannya. Jika kita melihat keadaan cuaca tersebut, sebaiknya kita tetap di dalam rumah. Jika kita sedang berada di dalam kendaraan saat terjadi hujan badai, sebaiknya berhenti menepi. Hindari pohon-pohon besar, papan iklan, dan benda-benda yang mudah roboh. Karena apa? Saat hujan badai, benda-benda ini dapat roboh atau terjatuh. Jadi harus kita hindari. Nah, seperti itu ya nak. Ketika kita membaca teks, maka ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, karena itu adalah hal pokok atau inti yang harus kita pahami dan ketahui. Ketika kita garis bawahi, ini dapat menjadi pengingat kita hal-hal pokoknya. Kita dapat melihat mana yang informasi mana yang penting dan perlu kita pahami. Oke. Selanjutnya di sini ada, kita lanjut ya. Oke, sekarang buka halaman 21. Nah, pada halaman 21 ini akan menjadi latihan kalian. Jadi di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 nanti di sini ya, pembelajaran 6 halaman 25. Silahkan kalian tugasnya adalah memberi garis bawah pada kalimat pokok informasi yang wajib dipahami dan diketahui. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membaca teks ini, kemudian memberi garis bawah untuk kalimat-kalimat pokok yang harus kita pahami, yaitu halaman 21 dan 25. Nanti hasilnya kalian fotokan dan dikirim di kolom komentar. Bukan cuma di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya, yang tadi kita bahas bersama. Jika belum kalian garis bawahi tadinya, silahkan digaris bawahi. Tapi yang difoto cukup yang tugasnya saja, yang di halaman 21 dan di halaman 25.
Oke, selamat belajar dan mengerjakan tugasnya anak ibu guru yang solih dan solihah. Silahkan dikirim tugasnya pukul 10 malam terakhir untuk pengumpulan. Terima kasih ayah bunda yang sudah menampingi Ananda. Dan kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ibu guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.